apa pesan singkat untuk seluruh siswa yang sedang mendengarkan podcast ini agar tetap semangat untuk berproses? Ya, simpulan kesuksesan tidak datang serta-merta instan, tapi itu adalah berasal dari usaha keras dan disiplin dengan usaha yang dijalani. Jangan mudah putus asa, jangan menganggap sebuah sekolah itu favorit atau tidak. Karena dimanapun siswa belajar, kalau dia sendiri yang membangun karakter, membangun kedisiplinan, dimanapun dia belajar, dia akan sukses. Tapi Mansabara ini kan istimewa. Ya, Mansabara ini punya tekad menghantarkan siswa-siswinya yang satu sukses. Kalau yang mau kerja, ada bimbingan karir. Kalau yang mau lanjut kuliah, tim guru BK di sini. Halo Sobat Mansabara, selamat datang di podcast Mansabara. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungannya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang setiap hari kita lakukan di sekolah. Apakah itu? Kita tonton sampai akhir ya teman-teman semua. Jadi kalau di sekolah itu pasti tidak jauh dari kesiswaan. Kalau dengar kata kesiswaan, pasti teman-teman semua selalu timbul rasa panik, rasa cemas, dan rasa takut. Karena tidak jauh pasti dari seperti razia, razia rambut, razia baju, maupun razia sepatu. Nah, di samping saya sudah ada sosok yang sangat-sangat mendisiplinkan seperti moral-moral yang ada di MAN 1 Banjarnegara. Siapakah itu? Bapak Abror SAG. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan yang luar biasa dan padat. Hari ini kita bakal membahas nih Pak, sebenarnya apa sih serunya mengurus ribuan kepala karakter yang berbeda-beda, apalagi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarnegara ini kan ada ribuan siswa. Lanjut saja ke pertanyaan yang pertama. Banyak yang bilang kesiswaan adalah polisinya sekolah. Menurut Bapak, statement ini tuh tepat atau ada julukan lain dari orang-orang yang mungkin jarang diketahui oleh orang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya, terkait dengan karakter moral dan kedisiplinan di MAN 1 Banjarnegara khususnya ini sebenarnya bukan tanggung jawab sendirian kepala madrasah atau wakil kepala madrasah. Sesungguhnya kedisiplinan karakter ini menjadi tanggung jawab bersama. Semuanya bertanggung jawab bersama. Dari kepala, waka, guru-guru, wali kelas, BK, ini semua bersatu padu, berkolaborasi, berelaborasi, semuanya demi menegakkan disiplin dan membentuk karakter positif dalam diri seluruh siswa-siswi MAN 1 Banjarnegara. Ribuan kepala berarti ribuan karakter. Likulli ra'sin ra'yun. Di setiap kepala itu ada pandangan. Ada peribahasa. Lain lubuk, lain ikannya. Berarti sesungguhnya lah masing-masing pribadi itu membawa karakter sendiri-sendiri. Asiknya apa? Asiknya dengan keanekaragaman ini kita bisa menemui hal-hal baru setiap saat. Ini yang menjadi keasikan. Yang menjadi tantangan ya tadi, semakin banyak kepala berarti semakin banyak pemikiran, semakin banyak karakter. Yang menjadi harapan buat kami sebenarnya semakin banyak manusia yang terbentuk karakter positifnya, maka semakin banyak pula insya Allah pahala yang disimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu klise sih, alasan klise.
Semakin banyak yang diajarin, berarti semakin banyak pahala yang tersedia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu. Kalau waka kesiswaan polisinya sekolah atau polisinya madrasah. Ya, sekali lagi sesungguhnya lah penanaman karakter dan pembentukan karakter yang baik sekali lagi bukan menjadi tanggung jawab dari waka kesiswaan semata. Semuanya, bahkan OSIS pun kan menjadi penegak keadilan juga, betul? Ya. Betul. Malah seringkali kalau tadi bilang razia, yang seringkali usul razia kan dari OSIS malah. Ya, terkait dengan masalah kedisiplinan, ya kita semua wajib untuk mendisiplinkan. Karakter, ya yang namanya memasuki lembaga pendidikan, tujuan lembaga pendidikan itu mengubah karakter yang tadinya negatif menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Begitu. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Bisa ceritakan sedikit, Pak, bagaimana rasanya menghadapi ratusan karakter siswa yang berbeda-beda? Ya, tumbuh kembang MAN 1 Banjarnegara itu saya mengalami dari awal saya masuk itu kelas 10-nya itu cuma 2 kelas. Itu pun jumlahnya cuma 39 anak. Pertama saya masuk ini. Tapi seiring waktu berjalan, alhamdulillah, dari dulu yang hanya kisaran 270, total semua. Semua 3 angkatan. 3 angkatan. Alhamdulillah sekarang sudah 1305 kurang lebih. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini agak menjadi tantangan. Ketika dulu masih sedikit, kita penanaman kedisiplinan, penanaman moral itu cenderung lebih mudah untuk ditangani. Pengawasannya lebih mudah. Tapi sekarang, Masya Allah, 1300 dengan masing-masing karakter, dengan background keluarga masing-masing, mereka dengan jumlah guru sekarang 65, ini tantangan terbesar adalah dalam urusan pengawasan. Sebagai contoh, di bulan puasa ini beberapa anak agak mengendur kedisiplinannya, datang telat, yang tidak hadir juga agak banyak. Ya, tapi bismillah, kita akan tetap berusaha untuk sekuat tenaga semampu kami untuk membentuk siswa-siswi MAN 1 Banjarnegara, mengantarkan mereka kepada level yang lebih tinggi, baik akhlaknya, ilmunya, prestasinya. Nah, ini dari kami akan berusaha sekuat tenaga memberikan pelayanan. Contoh dari 1300 itu yang aktif ekstrakurikuler itu tidak sampai separuhnya kayaknya loh. Masih banyak anak yang hanya sekedar datang ke madrasah, duduk diam dengerin guru ngomong, terus domblong. Ya, ya begitulah keadaan sekarang. Tantangannya lebih besar lagi. Semakin banyak, maka tanggung jawabnya juga semakin besar. Jadi guru-guru harus bersatu untuk mengawasi anak-anak. Ya, iya, mesti. Dan juga termasuk melibatkan peran OSIS dan organisasi yang ada di MAN 1. Ya, dengan informasi-informasi yang berasal dari siswa, kita bisa melakukan tindakan. Seperti seringkali saya dapat laporan dari warga sekitar. Ini yang menjadi tantangan. Terkadang kita hanya intens mengawasi yang ada di lingkungan madrasah. Sementara yang di luar kita belum bisa menjangkau secara intens pengawasan kepada mereka. Kami bisa menindaklanjuti ketika ada laporan.
ya seperti ada berita parkirnya sembarangan, banyak yang merokok di belakang. Ini alhamdulillah dari madrasah, dari masyarakat itu kadang aktif untuk ikut mengawasi anak-anak. Ya, kami sangat berterima kasih kepada warga yang mau melaporkan. Ya, Baik. begitu. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa visi utama Bapak dalam membentuk karakter siswa madrasah di tahun ini? Ya, kalau visi pribadi wakil kesiswaan nggak ada. Semua program kerja, kegiatan itu yang menjadi acuan adalah visi misi madrasah. Visi misi madrasah terciptanya lulusan yang cerdas terampil didasari iman dan takwa dan berwawasan lingkungan. Ya, jadi di tahun 2022 ini ada tambahan berwawasan lingkungan karena Man 1 mau merintis madrasah Adiwiyata. Jadi selain visi misi menciptakan lulusan yang cerdas terampil berdasarkan iman dan takwa, ditambah lagi berwawasan lingkungan. Kalau boleh tahu Adiwiyata itu apa Pak? Lebih luasnya gitu. Itu tadi dari dua kata berwawasan lingkungan. Oh, berarti nggak jauh dari lingkungan ya Pak? Ya, kebersihan, kerapian, tata kelola sampah itu yang menjadi program dari sekolah Adiwiyata. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Di era digital yang serba cepat ini, tantangan moral apa yang paling berat dihadapi oleh siswa kita saat ini, Pak? Oh, kalau yang ditanya tantangan siswa, seharusnya yang jawab siswa. Ya, menjadi tantangan. Sekarang informasi kan sedemikian cepat, akses-akses di internet, dari madrasah juga tidak bisa kan melakukan pengawasan terkait dengan apa yang dibuka oleh siswa. Ini menjadi tantangan tersendiri. Karena sekarang siswa sudah bisa bebas mengakses informasi dari manapun, kapanpun. Sedangkan penggunaan HP di madrasah kita ini anak ada sedikit kebebasan. Kalau seandainya ada pembatasan, kalau penggunaan HP itu hanya di waktu-waktu tertentu saja, itu agak lebih terkendali. Tapi itu pun ketika di luar madrasah itu sudah tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengendalikan apa yang diakses oleh siswa. Paling dari madrasah hanya memberikan arahan penggunaan internet yang bijak, medsos yang bijak. Maka jangan sampai medsos itu akan menjadi bumerang untuk siswa. Karena seringkali klik di medsos itu bisa menimbulkan konflik yang sifatnya buruk dan luas. Karena sekarang informasi kan bisa terakses di seluruh penjuru dunia. Dari manapun bisa mengakses informasi yang berlaku sekarang. Pertanyaan yang kelima, bagaimana madrasah menyeimbangkan antara prestasi akademik dengan pembentukan akhlakul karimah? Ya, sebenarnya ini masing-masing ini kan sebenarnya berjalan di sisi yang lain, tapi memang harus dijalankan semuanya. Maka prestasi digenjot melalui jalurnya, sedangkan akhlak juga dibentuk dengan jalurnya sendiri-sendiri. Maka tidak bisa dipisahkan prestasi dengan akhlak itu kemudian dipisah. Siswa yang berprestasi di bidang olahraga kemudian karakternya dibiarkan bebas, ya enggak. Semuanya tetap harus berada dalam rel visi misi madrasah. Atlet yang berprestasi itu pun wajib untuk tetap menjaga adab, menjaga moral, dan juga menjaga ibadah yang menjadi kewajiban pribadi masing-masing. Ya, contoh salut untuk Pak Mara selaku pelatih basket. Ini luar biasa. Beliau memberikan penekanan untuk masalah peribadahan. Beliau jaga betul anak-anak
binaannya untuk senantiasa menjaga ibadah. ibadahnya. Dan insya Allah untuk cabang-cabang yang lain pun akan berlaku yang demikian. Diharapkan. Jadi seimbang antara duniawi dan akhirat ya Pak. Iya, harus dunia dan akhirat harus diimbangkan. Lanjut pertanyaan yang keenam, apa dukungan yang diberikan madrasah untuk siswa yang ingin menyalurkan bakat unik namun belum ada ekstrakurikulernya? Bisa diberikan contohnya? Mungkin kayak seperti siswa yang suka berolahraga Apa? yang belum ada di madrasah, seperti Apa contohnya? Apa? dance, terus pingpong apa ya Pak, belum ada kayaknya di sini. Pingpong ada. Ada. Dan jadwalnya juga ada, cuman anaknya yang Belum ada. ya, ada. Dari sekian banyaknya. Dance kan ada, tari. Yo sama, kan tinggal usulan dari anak. Tapi ekstra tari ada. Ada. Dance kan tari kan? Iya. Dance hanya bahasa Inggris, tari bahasa Indonesia. Kalau mau dance yang seperti break dance atau robotic dance, ya itu tinggal dilatih ketika ekstra. Diminta kepada pembinanya, jangan hanya yang tradisional dance, yang kontemporer dance. Ini ekstra tari mau ikut FLS 3N. Itu tarian kontemporer, bukan tradisional. Itu ada dance. Apalagi yang nggak ada? Pingpong ada, lapangannya juga ada. Sebenarnya sudah lengkap, cuma anaknya yang belum ada ya Nah, Pak, kebanyakan. Jadinya ya. ekstranya itu nggak jalan. Ekstra di Man 1 itu ada 24. Banyak. 24. Tata rias? Nggak jalannya kenapa? Pembinanya kan ada. Burian Puspita. Ya kalau terkait dengan pembina, ya silakan dihubungi ketika ada siswanya, ada pembinanya pasti jalan. Kadang pembinanya ada, pesertanya yang nggak ada. Contoh voli, Pak Bro pegang voli. Ketika sudah di sini sama Mas Aden sudah di sini, yang datang cuma 4 orang, 3 orang. Di grup voli itu ada sekitar 60-an. Awal-awal masuk tahun ajaran baru yang datang sampai 45. Tapi sekarang paling banter 6. Itu pun laki-laki perempuan nggak penuh, satu tim aja nggak penuh. Padahal sangat disayangkan. Mas Aden itu pelatih yang memiliki kualifikasi kepelatihan B. Itu sudah provinsi itu tingkatnya. Dan prestasi yang sudah diraih oleh anak-anak didiknya di klub itu udah luar biasa Mas Aden. Tapi di sini tidak kurang, minatnya kurang. Badminton awalnya 60. Tapi begitu waktu berjalan seleksi alam berlaku. Yang memang tidak niat akhirnya ya berguguran. Ya itulah seleksi alam. Yang sukses dia yang disiplin dengan apa yang menjadi pandangannya. Yang bertahan dari awal sampai akhir. Ya. Nah, buat teman-teman semua itu yang ikut ekstra, diaktifin lagi biar ekstranya itu tambah ramai dan banyak yang minat buat masuk lagi tuh teman-teman. Lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Bagaimana cara Bapak melihat peran OSIS dalam menjembatani antara pihak sekolah dengan keinginan siswa? Sudah berjalankah OSIS aspiratif enggak? Lumayan Pak. Lumayan. Aspiratifnya di mana? Kita mendengarkan dari tempat-tempat yang bukan OSIS gitu Pak. Ya. Kita mungkin dari OSIS itu yang kalau menjembatani atau tidak, ya kalian bercermin, evaluasi diri. Selama ini sudah aspiratif apa belum ya? Terus kalau sudah dapat aspirasi dari teman-teman siswa yang bukan OSIS, disampaikan nggak ke madrasah? Disampaikan. Biasanya melalui lomba-lomba gitu Pak, kayak usul gitu. Oh, kalau sekedar itu sih insya Allah terlayani kan? Iya. Ya aspiratif.
Ya, OSIS alhamdulillah OSIS MAN 1 Banjarnegara itu termasuk seperti di logonya fantastis. Apa? Fantastis, Pak. OSIS Fantastis. fantastis. Singkatan. Singkatan OSIS. Ya, fantastisnya. Eh, fantastis itu kayak gimana ya? Mantap. Oh Asik. iya iya. Amazing lah ya. 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 OSIS MAN 1 Banjarnegara dari waktu ke waktu saya berarti dari 2005, berarti udah 21 tahun Pak Abrar di MAN 1 Banjarnegara ini. Dari waktu ke waktu ada selalu ide kreatif muncul. Dari setiap acara milad yang diadakan itu selalu ada hal-hal yang baru. Inovasi baru ya. Inovasi baru. Nanti angkatan kalian ditunggu inovasinya. Baik, Ya. siap. Lanjut pertanyaan yang ke-8. Bagaimana pendekatan Bapak mengenai pelanggaran disiplin? Apakah lebih ke arah sanksi atau pembinaan persuasif? Kalau yang kamu lihat, Lebih ke sanksi. sanksi. Seperti datang terlambat itu kan HP-nya disita Ya. atau dipulangkan. Ya, sebenarnya konsep terhadap pelanggaran itu memang ada dua. Yang satu sanksi, yang satu reinforcement. Reinforcement itu bisa berupa sanksi, bisa berupa pemberian reward. Walaupun salah tetap di reward. Ketika datang terlambat misalkan, ya hari ini Bapak acungi jempol, sudah datang meskipun terlambat. Daripada tidak datang. Daripada tidak datang sama sekali. Makanya kebijakan berganti, yang tadinya dipulangkan sekarang diganti dengan penyitaan HP agar tetap di madrasah, dan itu menjadi anak-anak itu lebih tidak lebih tidak nyaman ketika HP-nya disita kan? Iya. Dibandingkan harus pulang, ya lebih mending disita, nanti siang hari boleh dikembalikan lagi. Tapi yang terbaik sesungguhnya konsep sekolah ramah anak itu sebenarnya tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi. Yang diperbolehkan hanya memuji dan memuji. Tapi untuk MAN 1 Banjarnegara ramah terhadap anak bukan dituangkan dalam sedikit-sedikit memuji, sedikit-sedikit memuji. Nanti efeknya apa? Ketika anak melakukan kesalahan, dia merasa tidak melakukan sebuah kesalahan. Itu yang tidak kami inginkan. Tetap ketika anak melakukan pelanggaran, tetap anak harus tahu kalau itu adalah pelanggaran. Jangan pelanggaran malah dipuji. Datang telat itu kan pelanggaran kedisiplinan. Iya. Kok malah dipuji? Bagus hari ini datang meskipun terlambat. Terlambat itu termasuk pelanggaran kedisiplinan. Tetap harus tahu kalau itu adalah sebuah kesalahan. Tapi kalau misalkan ini Pak, ini kan ada yang bawa motor nih, siswa kebanyakan bawa motor. Kalau misalkan di jalan itu seperti bensin habis, terus bannya bocor, itu ada keringanan apa enggak Pak dari pihak madrasah? Ya kalau sudah ada pemberitahuan, ya kan tetap kan ada lah. Sekarang informasi kan mudah, WA, Bu maaf ini bannya jadi kita konfirmasi ke wali kelas. Iya, kalau tanpa ada konfirmasi, kalau ada konfirmasi seperti itu, nanti wali kelas biasanya menghubungi kami yang ada di gerbang. Ini anakku bensinnya habis atau bannya bodol atau mesinnya rusak. Maka ketika datang pasti ada tindakan yang lain. Gitu. Baik, lanjut ke pertanyaan ke-9. Bagaimana cara madrasah menangani isu-isu sensitif seperti bullying atau pengaruh negatif media sosial? Bullying, ya, yang diharapkan madrasah itu sebuah tempat yang terbebas dari bullying. Tapi yang namanya tadi 1.300 kepala itu punya 1.300 karakter, ya tetap masih ada saling meledek yang awalnya mungkin bercanda, tetapi bercanda yang menusuk hati itu sebenarnya tidak diperbolehkan.
Ya, seharusnya menjadi sebuah kesadaran bahwa bercanda itu tidak harus bentuknya body shaming, terus mengintimidasi satu pihak karena mungkin ada perbedaan karakter, kemudian dikucilkan, di grup menjadi bahan Omongan. omongan. Ini yang tidak diinginkan dari madrasah. Kalau masalah media sosial, insya Allah madrasah tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, untuk berlaku bijak ketika menggunakan media sosial. Ya, jangan sampai media sosial itu nanti merusak nama baik madrasah, merusak nama baik anak, karena sekarang itu menjadi tren melakukan sesuatu yang dalam tanda petik negatif, kemudian di-live-kan. Live TikTok, vape, ngerokok, mohon maaf, jualan celana dalam tapi ditampilkan celananya. Iya Bu, itu sekarang. Ya, ada beberapa yang live TikTok vape. Itu langsung kami tindak lanjuti. Pasti kami adakan pemanggilan. Kalau ada laporan bullying juga kami bekerja sama dengan BK dan wali kelas biasanya langsung menindaklanjuti, memanggil dan memberikan pengertian bahwa yang mereka lakukan adalah bullying dan itu melanggar aturan dan hukum juga, itu pelanggaran hukum yang namanya bullying. Maka hati-hati ketika mencerca seseorang dan dia tidak suka dengan cercaan itu bisa dilaporkan ke ranah hukum. Ya, itu segala bentuk tindakan yang menyebabkan orang lain tidak nyaman itu adalah pelanggaran dan bisa dinaikkan ke ranah hukum. Menurut Bapak sejauh ini pandangan Bapak itu bullying gimana itu gimana? Ya, dari laporan ya tetap ada berarti. Oh, ada yang melapor sih. Beberapa kasus ada, tapi dengan segala cara kami berusaha untuk bullying itu segera terselesaikan. Kerjasama yang bagus antara wali kelas dengan guru BK dan kami dari kesiswaan ini senantiasa berusaha untuk terus memberantas yang namanya bullying. Lanjut pertanyaan ke-10, apa pesan Bapak untuk siswa yang merasa aturan di sekolah ini tuh terlalu mengekang? Ya, yang namanya aturan itu adalah menjadikan seseorang untuk berjalan sebagaimana mestinya. Aturan dibuat itu agar orang-orang yang terikat dengan aturan itu berjalan sebagaimana mestinya. Ya, aturan itu bersifat mengikat, pasti. Dan orang yang akan sukses adalah dia yang bisa mengendalikan diri mengikuti aturan yang ada. Karena bentuk pelanggaran, bentuk pemberontakan terhadap aturan ini akan mengarahkan kepada situasi dia kelak di masyarakat pun tidak bisa mengikuti aturan yang ada di masyarakat. Aturan di sekolah ini hanya latihan, nanti yang sesungguhnya aturan kehidupan itu ketika terjun di masyarakat. Maka seseorang yang terbiasa mengikuti aturan yang ada, maka di masyarakat pun nanti dia akan dengan mudahnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Kalau terbiasa memberontak terhadap aturan yang ditegakkan di madrasah, maka ketika dia terjun di masyarakat pun dia akan menjadi jiwa pemberontak. Dan dia akan menemui ketidaknyamanannya sendiri. Kalau kita hidup sesuai dengan aturan, maka hidup kita akan tentrem. Betul? Betul. Iya. Coba melanggar aturan, tertib lalu lintas dilanggar. Kan tidak nyaman sendiri. Berkendara, dadak, lingak-linguk, ada polisi apa enggak. Akhirnya tidak nyaman itu adalah ketika memberontak terhadap aturan dan undang-undang yang berlaku. Gitu. Baik. Ya. Lanjut pertanyaan yang ke-11,
Jika ada satu hal yang ingin Bapak wariskan kepada seluruh alumni madrasah ini, apa hal tersebut? Beralumni? Alumni, betul. Ya calon alumni lah ya. Semua siswa Man 1 Banjarnegara. Yang ingin diwariskan, apa yang diwariskan oleh Rasulullah sebenarnya. Tapi warisan Rasulullah pun belum kami dapat semuanya. Ya Rasulullah kan menyampaikan, telah aku tinggalkan dua hal yang barang siapa berpegang teguh kepada keduanya, dia akan selamat dunia akhirat. Apa? Quran dan Sunnah. Tapi ya kayak saya pun pribadi belum melahap semua warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Tapi ya pesanlah untuk segenap siswa dan alumni, yang penting satu hal, jangan rusak nama baik madrasah dengan tingkah laku, ucapan yang kira-kira itu menyebabkan marwah madrasah ini tercoreng, rusak, menjadi turun. Ya, mungkin itu. Kalau masalah warisan saya siapa? Enggak ada. Ya, jadi itulah. Kalau pengen sukses, kedisiplinan itu yang nomor satu. Ronaldo, contoh orang sukses di bidangnya itu Ronaldo. Kalian tahu yang dia lakukan? Sehari kalau latihan dia paling pertama datang, paling terakhir pulang. Menjaga tubuhnya luar biasa disiplin. Dia nggak pernah makan junk food, tidak pernah makan tidak pernah minum minuman yang bersoda. The best drink is fresh water. Dan dia melakukannya luar biasa. Latihannya itu dia disiplin sekali dengan pola hidup, pola latihan, pola istirahat, dia disiplin sekali. Dan hasilnya tahu sendiri kan, Ronaldo, Messi itu manusia-manusia yang tidak mungkin kesuksesan itu datang instan. Atlet yang dia sukses, pasti dia latihannya lebih dari yang lain. Pasti. Kalau tidak percaya, tanya. Usain Bolt itu beliau menyampaikan apa? Usain Bolt itu dia latihan lari 9 bulan demi melakukan lari 10 detik. Tapi latihannya 9 bulan. Dan dia latihannya betul-betul full. Tidak terkurang sedikit pun porsi yang diterapkan oleh pelatihnya. Terakhir, apa pesan singkat untuk seluruh siswa yang sedang mendengarkan podcast ini agar tetap semangat untuk berproses? Ya, simpulan, kesuksesan tidak datang serta-merta instan, tapi itu adalah berasal dari usaha keras dan disiplin dengan usaha yang dijalani. Jangan mudah putus asa, jangan menganggap sebuah sekolah itu favorit atau tidak. Karena dimanapun siswa belajar, kalau dia sendiri yang membangun karakter, membangun kedisiplinan, dimanapun dia belajar, dia akan sukses. Tapi Mansabara ini kan istimewa. Ya, Mansabara ini punya tekad menghantarkan siswa-siswinya yang satu sukses. Kalau yang mau kerja, ada bimbingan karir. Kalau yang mau lanjut kuliah, tim guru BK di sini insya Allah membantu yang paling solid di Banjarnegara. Nah, terbukti dari waktu ke waktu Man 1 itu mengantarkan siswa terbanyak dalam studi lanjut ke jenjang perguruan tinggi yang tanpa tes. Man 1 Banjarnegara senantiasa menghantarkan dan terbaik di Banjarnegara. Wah, tidak terasa ya Sobat Mansabara, ternyata waktu begitu cepat dan sudah di ujung sesi. Jujur saja, obrolan hari ini tuh membuka mata saya dan mungkin teman-teman semua bahwa kesiswaan itu bukan sekedar soal aturan dan sanksi, tapi tentang bagaimana kita dibentuk menjadi pribadi yang punya karakter dan integritas. Terima kasih banyak kepada Bapak Abror SAG atas waktu, cerita, dan wejangannya. Ada pesan Pak untuk teman-teman yang mungkin
sedang berjuang mencari jati diri di madrasah ini? Ya, sebenarnya tadi sudah disampaikan di awal, dalam mengembangkan diri jangan mudah bosan. Tetap berdisiplin meskipun tantangannya luar biasa. Tantangan media, tantangan apalagi perkembangan zaman yang sekarang luar biasa. Jangan menyurutkan langkah untuk diri berkembang lebih maju dari waktu ke waktu. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Saya akhiri billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat menyentuh ya. Jadi ingat, kedisiplinan bukan untuk mengekang, tapi untuk mempersiapkan kita menghadapi dunia yang lebih luas nantinya. Terima kasih untuk Sobat Man Satu Banjarnegara yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus berprestasi, jaga nama baik madrasah, dan yang paling penting, tetap jadikan akhlak sebagai prioritas utama. Saya Kaizar Gani Hutama dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nantikan episode warahmatullahi podcast wabarakatuh. berikutnya.